Ya, teman-teman media cetak, media elektronik, pada siang hari ini saya didampingi oleh Pak Menteri BUMN, Pak Erik, kemudian Pak Wamen Perhubungan, kemudian juga dari Danantara, kemudian dari Kementerian, kemudian ada Kementerian Pertanian, kemudian juga pihak pelaku industri yaitu Garuda, kemudian dari grup pembeli gandum Pak Franky Welirang, kemudian ada grup pembeli, kemudian juga soybean mill dari GPMT juga hadir. Dan siang hari ini kita baru saja membahas terkait dengan Indonesia, terkait dengan offer kepada Amerika terkait dengan tarif. Jadi tadi sudah dibahas tentang rencana Indonesia mengenai pembelian energi yang totalnya bisa mencapai 15,5 miliar. Kemudian terkait juga dengan pembelian barang agriculture dan juga terkait dengan rencana investasi termasuk di dalamnya oleh BUMN dan Danantara. Sehingga rencananya akan diadakan perjanjian ataupun Memorandum of Understanding antara Indonesia dengan mitranya di Amerika Serikat pada tanggal 7 Juli nanti. Dan dengan demikian menunjukkan bahwa Indonesia Incorporated, jadi antara pemerintah, regulator dan pihak pengusaha BUMN dan swasta ini bersama-sama untuk merespons terkait dengan adanya pengenaan tarif resiprokal. Nah, tentu arahan Bapak Presiden dengan adanya komitmen pembelian oleh Indonesia terhadap produk Amerika ini yang sifatnya tidak short term tetapi bisa long term, ini akan istilah Pak Presiden pakpok. Jadi kita, atau bahasa jelasnya KIT, jadi kita trade defisit Amerika terhadap Indonesia 19 miliar dolar, tetapi yang kita offer pembelian kepada mereka itu jumlahnya melebihi, yaitu 34 miliar dolar. Jadi itu tujuan dari rapat koordinasi yang dilaksanakan hari ini antara stakeholder kementerian maupun dengan pelaku usaha. Nah, status sendiri saat sekarang tim Indonesia juga berada di Washington bersama dengan negara lain yang ada di sana, antara lain India, Jepang, EU, Vietnam tentu di sana, dan juga Malaysia. Jadi dengan demikian Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia sangat serius untuk merespons tarif ini, dan Indonesia sudah secara tertulis pun sudah memasukkan dan sudah dibahas baik itu dengan USTR, dengan Secretary of Commerce maupun Secretary of Treasury. Nah, kemudian rapat kedua tadi dilakukan pagi hari terkait dengan KUR, tadi juga dihadiri oleh beberapa kementerian termasuk Menteri BUMN, Keuangan, yang terkait juga Kementerian Pertanian, Kementerian Pangan, Kementerian Perumahan. Jadi KUR ini ada pertambahan, jadi penyaluran KUR tadi juga disampaikan capaian per Juni ini sudah 50%, hampir mendekati 45%, yaitu 31,84 triliun dari total yang ditargetkan penyaluran 300 triliun, dan sektor produksi 60%, dan debitur baru sebesar 1.007.101 debitur, dan graduasinya sudah mencapai targetnya 1,1. Nah, kemudian program baru di skema kredit KUR adalah satu untuk tebu rakyat, di mana tebu rakyat ini diberikan dengan fasilitas sampai dengan 500 juta dan bisa diberikan kepada individual maupun kelompok, dan ini bisa juga untuk
kelompok maupun perorangan dengan offtake daripada pabrik gula, termasuk pabrik gula BUMN ya, Sugarco ya, dengan Sugarco. Dengan demikian maka revitalisasi penanaman replanting daripada tebu diharapkan bisa meningkatkan yield, karena selama ini bisa dipakai tentunya melebihi daripada umur dari tebu itu sendiri. Dengan revitalisasi KUR ini bisa diberikan fasilitas dan ini bisa dijalankan untuk sektor ketahanan pangan ataupun pertanian. Kemudian untuk ekosistem perumahan tadi juga diluncurkan, plafonnya dinaikkan sampai dengan 5 miliar. Dan itu diberikan untuk UMKM yang berupa kontraktor usaha menengah dan kecil dengan kriteria sesuai dengan UMKM, yaitu modal sampai 5 miliar dan turnover ataupun penjualan 50 miliar. Dan ini bisa dibuat untuk memfasilitasi dengan 5 miliar membangun 38 sampai 40 unit daripada perumahan yang tipenya 36. Nah, ini waktunya bisa sampai 4 sampai dengan 5 tahun. Nah, kemudian juga diberikan untuk demand side, untuk perorangan, di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian kita akan mempersiapkan plafonnya kira-kira 13 triliun. Sedangkan untuk perumahan tadi tambahan plafon sebanyak 117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang small and medium enterprise. Pemerintah memberikan fix subsidi bunga sebesar 5%. Jadi kalau perbankan memberikan contohnya 11%, maka kontraktor UMKM bisa membayar 6%, tapi kalau dia kasih 12%, dia bayarnya 7%. Sesuai dengan perbankan masing-masing, Himbara maupun swasta. Kemudian juga diberikan pembahasan mengenai pekerja migran, di mana pekerja migran bisa mengakses KUR tanpa jaminan sebesar 100 juta. Itu bisa digunakan untuk memproses mereka pergi ataupun juga untuk pelatihan. Kemudian tadi juga barusan rapat terkait dengan stimulus ekonomi. Tadi sudah dilaporkan terkait dengan implementasi diskon transportasi, di mana ini diharapkan nanti masih ada satu lagi menjelang anak sekolah. Nah, ini bisa berjalan. Kemudian juga bantuan subsidi upah yang untuk angka di bawah 3,5 juta rupiah untuk UMP dan UMK. Ini sudah terserap bagi 11,46 juta sehingga masih ada sekitar sisa dari target 17,3. Nah, kemudian juga perpanjangan iuran JKK itu juga sebagian sudah diserap. Kemudian juga penebalan bantuan sosial yang terkait 200.000 per bulan, dan bantuan pangan juga akan segera berjalan karena anggaran belanja tambahannya sudah diterima. Demikian pula untuk bantuan PAUD dan juga yang di Kemdiknas maupun di Kementerian Agama. Sehingga dengan demikian seluruh program simulasi ekonomi ini beberapa digulirkan ke bulan Juli karena sebagian anggarannya baru bisa dipakai. Demikian. Beberapa hal yang pertama mengenai angka 34 miliar dolar yang Indonesia akan beli, itu maksudnya beli apa saja ya Pak? Apakah barang atau dalam bentuk investasi juga gitu? Mungkin boleh di... Soalnya sebesar itu. Itu barang Pak berarti? Barang dan investasi. Oh oke. Kalau yang untuk 15,5 miliar dolar itu hanya untuk produk energi dari Amerika? Ya, Kira-kira. Ya. Pak, Grace dari Bloomberg, MOU-nya akan ditandatangani tanggal 7 ya Pak. Kalau untuk kesepakatan tarifnya sendiri seperti apa ya Pak? Apakah sudah ada kesepakatan tarif sudah ada pembicaraan, nanti kita tunggu saja perkembangan karena ini day to day-nya berubah terus. Berarti akan diumumkan oleh pihak Washington kemungkinan besar pure tarif deal-nya dengan US di 20% ya Pak. Kira-kira dari Indonesia sendiri apakah mengincar level sekitar itu atau lebih rendah atau seperti apa? Atau ada tanggapan lain nggak Pak mengenai Vietnam kan 20-40%. Betul. Tentu kita berharap lebih baik dari itu.
Terakhir Pak, kan ada kekhawatiran juga dari pihak US mengenai isu transshipment. Itu juga kan yang makanya kenapa Vietnam ada tarif 40% yang lebih tinggi untuk transshipment. Indonesia bagaimana ya Pak Indonesia tidak strateginya melakukan transshipment, jadi itu tidak dibahas dengan Indonesia. Oke, Ya. makasih Pak. Ya, kita yang kebanyakan import ke Indonesia tarifnya di bawah 10%, bahkan ada yang 0 dan 5%. Jadi itu adalah top komoditas yang Indonesia import dari Amerika. Kemudian yang kedua terkait detailnya nanti sesudah diumumkan baru kita umumkan juga. Jadi cukup. Ada lagi? Dengan pihak Amerika Serikat, Pak, boleh diberitahu dari sektor-sektor mana aja Pak yang akan bekerja sama itu? Ya, sektornya nanti tunggu. Terima kasih Pak Menko. Tadi Pak Menko jelaskan kan ini berlaku tidak hanya buat Himbara tapi semua perbankan. Dan polisi pemerintah mengenai KUR itu kan kurang lebih payungnya ada 300 triliun lebih. Ini masuk ke dalam cap itu. Jadi bukan menambah cap yang di atas 300. Jadi untuk pendanaan tidak ada masalah dan ini bagian dari kebijakan yang diminta oleh Bapak Presiden melalui Pak Menko. Bagaimana pemerintah hadir untuk menstimulus ekonomi terutama di sektor properti yang saat ini masih tentu ada tekanan gitu. Ya kan operasionalnya kan di bawah Danantara, penugasannya di bawah saya. Nah, gitu. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop.